Pro Performance Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nurfaiz dari program studi PPKN Universitas Pamulang. Di sini saya akan mewawancarai mengenai sosiologi politik. Mata kuliah saya yang diampu oleh dosen pembimbing saya yaitu Herdi Wismanjaya. Di sini saya akan mewawancarai calon legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Golkar nomor 4 yaitu abang saya yaitu Muhammad Syafiq Ramdhani SH MH. Oke, Bang, saya perkenalkan dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiq Ramdhani. Saya merupakan calon legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Golkar. Dapil saya itu dapil 5, dapil Pemekaran. Oke Bang, di sini saya kenalnya mengenai yang pertama itu gerakan sosial yang tidak termasuk. Menurut Abang nih, gerakan sosial yang tidak termasuk parpol itu gimana? Apa aja? Oke, gerakan sosial yang tidak termasuk partai politik ya? Iya. Pertama, gerakan sosial itu kan tumbuh atau lahir dari kesadaran yang ada di masyarakat, gitu, gejala-gejala sosial yang ada. Kalau ditanya terkait gerakan sosial yang tidak termasuk parpol, itu sebenarnya sangat banyak sekali. Dari mulai tingkat bawah, dari contoh misal kayak yang lagi viral tuh kayak Pandawara. Iya. Pandawara kan, Pandawara itu kan artinya kesadaran para kelompok itu pemuda, dia itu membersihkan sampah gitu kan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, itu termasuk gerakan sosial. Banyak sekali sebenarnya gerakan sosial yang tidak termasuk partai politik, termasuk seperti volunteer, ya kan, volunteer untuk apapun itu. Ya artinya banyak lah kalau yang tidak termasuk partai. Jadi Bang ini setuju ya kalau ada gerakan sosial yang tidak termasuk politik, yang penting kebaikan. Yes, betul. Saya sangat sepakat sih. Artinya kalau ditanya soal partai politik tidak bisa mencakup keseluruhan. Maka dari itu lahir tuh gerakan-gerakan sosial yang memang lahir yang bukan termasuk partai. Berarti dengan hati nuraninya, Yes, dengan betul. keinginan. Dengan kesadaran dan hati nurani dari masing-masing orang tersebut. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, di sini saya akan bertanya tentang pemilu langsung ya. Jadi menurut Abang yang udah berkecimpung di dunia politik dan juga udah mencalonkan diri, bagaimana sih pemilu langsung yang ada di Indonesia sudah berjalan baik? Oke, pertanyaannya seperti ini. Terkait pemilu langsung, coba kita lihat dulu ke belakang secara historis. Pemilu langsung ini kan sebuah sistem yang memang baru dipakai oleh Indonesia itu sejak tahun 2004. Itu pertama kali. Iya. Adanya sistem pemilu langsung ini itu merupakan evaluasi dari sistem-sistem sebelumnya, gitu kan. Yang mana ketika Orde Baru itu, contoh misal presiden dipilih oleh MPR, gitu kan. Karena pada saat itu MPR itu masih statusnya lembaga tertinggi negara. Ya setelah reformasi diubah statusnya menjadi lembaga tinggi, baru tidak punya kewenangan itu. Nah, itu akhirnya di 2004 sistem pemilu secara langsung itu diterapkan begitu. Menurut saya sistem pemilu secara langsung ini untuk saat ini merupakan sistem yang terbaik. Ya walaupun memang masih banyak evaluasi yang dilakukan terus-menerus begitu kan, soal sistem sampai teknis ke bawahnya. Cuma pemilu langsung ini kan artinya begini, masyarakat atau warga negara yang mempunyai hak politik, dia memilih secara langsung tanpa diwakilkan sama sekali. Jadi mereka ini datang ke TPS itu secara sadar dan juga akibat dari pemilihnya itu akibat hati nurani masing-masing itu, seperti itu. Jadi ya ini salah satu sistem pemilu yang memang yang terbaik sekali. Nah, menanggapi dengan hati nurani, seandainya misalkan ada pasangan calon yang menekan atau mengintimidasi agar untuk memilih
dirinya. Itu tanggapan abang ya? Oke, begini, sistem pemilu itu kan di dalam undang-undang pemilu kan lu berjurdil gitu kan, ya langsung, ya umum, bebas, rahasia, jujur, adil gitu kan. Itu adalah tindakan yang tidak patut dicontoh, itu pertama. Kedua, intervensi seperti tadi artinya memaksakan gitu kan, memaksakan masyarakat siapapun itu untuk memilih dirinya sendiri. Itu sebenarnya untuk caleg-caleg yang seperti itu ataupun calon-calon pemimpin yang seperti itu sangat disayangkan sifat-sifat yang seperti itu. Dan harusnya masyarakat juga tidak boleh takut. Artinya apapun misal ketika ada tekanan, ya kan, ada tekanan mau itu dari calonnya langsung, mau itu dari timnya atau bahkan yang lainnya, masyarakat tidak perlu takut sama sekali sebenarnya seperti itu. Walaupun itu terjadi ketika orang tua dan anak itu berbeda pendapat. Yes, jelas. Perbedaan itu adalah anugerah. Jadi perbedaan itu bagus sebenarnya gitu kan. Memang nggak bisa dipungkiri ketika sekarang satu buah keluarga itu, ya nggak usah jauh-jauh lah ya, satu buah keluarga kecil aja itu kadang pilihannya berbeda. Ibunya apa, bapaknya apa, anaknya apa, dan tidak apa-apa begitu. Justru di sini kita harus menanamkan sifat kedewasaan politik, menghargai pilihannya masing-masing seperti itu. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pasangan presiden. Abang nih melihat nih, sekarang kan fenomena pasangan presiden ini kan begitu indah ya. Ada berbagai dari kalangan, apalagi ada yang dari berbagai latar belakang. Kalau menurut pandangan abang dari ketiga pasangan calon, abang lihat nih yang kira-kira ya ini mah pendapat abang yang pas dengan kebutuhan sebagai pemimpin Indonesia. Oke, siap. Terkait cawapres ya, calon wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, memang sudah ada 3 nih. Sudah ada 3 cawapres, kemarin sudah diundi dan sudah ditetapkan oleh KPU ya. Pertama itu ada nomor 1 kan Anies Baswedan dengan Caimin ya, Muhammad Iskandar. Terus nomor 2-nya ada Prabowo Gibran, dan nomor 3-nya ada Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Kalau kita melihat soal bagaimana sih kriteria atau karakteristik atau kapabilitas ketiga calon ini gitu kan, ketiga pasangan calon ini, kalau saya menilai ketiga pasangan calon ini tuh luar biasa semua. Artinya mereka ini punya kelebihannya masing-masing gitu kan. Apalagi dan dari beberapa kalangan kelompok gitu, dari beberapa kalangan latar belakang gitu. Kalau memang kita melihat ya, mana sih, kalau pertanyaannya mana sih yang paling bagus atau yang atau yang memang pas untuk kebutuhan kondisi sekarang gitu kan negara Indonesia ini. Kalau ditanya seperti itu, sebenarnya jawabannya relatif dalam artian begini. Tadi setiap pasangan calon itu punya kelebihan dan kekurangan. Misal nomor 1 Pak Anies dengan Gus Imin begitu kan, kita sudah sama-sama tahu begitu kan, pasangan ini adalah pasangan yang intelektual gitu kan, pasangan yang benar-benar bisa mumpuni juga begitu kan. Terus kalau misalkan nomor 2 Prabowo dan Gibran, 2 kombinasi yang juga lumayan bagus begitu kan. Artinya yang satu ada mudanya begitu kan, karena memang untuk menghadapi tantangan bonus demografi gitu kan, yang mana anak muda ini sekarang waktunya begitu kan. Ini sekarang anak muda saatnya begitu kan. Banyak pakar yang menyebut kalau 2024 ini itu merupakan titik balik konstelasi politik nasional, bisa begitu kan, karena tadi banyak lahir anak muda. Jadi kombinasi ini juga bagus dengan Pak Prabowo yang memang sikapnya tegas, lugas dan sebagainya begitu. Pun dengan pasangan nomor 3 begitu kan, ada Pak Ganjar dengan Prof Mahfud gitu kan. Pak Ganjar dengan pengalaman kepemimpinan dari dia sudah pernah jadi legislatif, dia sudah pernah jadi gubernur, yang memang artinya pengalaman itu mapan begitu. Terus kedua ada juga Prof Mahfud gitu kan, yang memang ahli dalam bidang hukum, ahli dalam politik nasional seperti itu. Jadi memang dilihatnya sesuai dengan
penglihatan masing-masing aja, karena relatif, jadi nggak apa-apa pilih sesuai dengan hati nuraninya tadi, seperti itu. Oke, saya agak menarik tadi ketika membahas tentang anak muda. Oke. Ya, saatnya anak muda itu ambil kiblat. Ini kan keputusan yang memang banyak yang kontra dengan Iya. keputusan ini. Ini tanggapan yang sesuai karena kan ini sudah terjadi dan Iya, sudah bisa, disahkan. Ini pandangan kita nih yang karena sini sudah terlanjur atau sudah diputuskan. Kita nih sebagai masyarakat apakah harus legowo atau memang harus menutup mata tentang itu. Oke. Bahasanya menutup mata itu ya sudahlah, yang namanya salah tetap salah. Oke. Gimana? Oke. Terkait soal tadi anak muda berarti ke Gibran ya. Iya. Gini, tergantung kita mau lihat dari sisi mana dulu, begitu. Karena ketika misal memang pro kontra lah ya, ketika kemarin pasca putusan MK begitu kan, bahkan kemarin ya MKD ya kan, Prof Jimli juga memang sudah memutus gitu kan, ya itu memang jadi pergolakan atau konstelasi yang menarik gitu kan. Artinya kalau dibilang bagaimana peran anak mudanya, jelas kita, apalagi kita ya sebagai anak muda, kita harus mensupport dalam artian terhadap peran anak mudanya gitu kan. Tapi bagaimana perjalanannya Gibran ini akhirnya menjadi cawapres, yaitu pro kontra lagi begitu kan. Tergantung mau dilihat dari sisi mananya dulu begitu. Berarti kita sebagai anak muda ya harus legowo, terima dan support. Enggak juga. Makanya itu kan gini, apapun prosesnya gitu kan. Karena proses politik itu sangat dinamis. Benar-benar sangat dinamis gitu kan. Misal kita lihat 5 tahun ke belakang yang mana viral tuh Prof Mahfud pada saat itu sudah mengukur jas gitu kan. Sudah hamin beberapa jam begitu kan, akhirnya diganti gitu kan. Ya, itu proses politik sangat dinamis begitu kan. Nah, begitu juga ketika misal kita bilang Gibran gitu kan, ketika Gibran ini dicalonkan secara regulasi, secara regulasi itu tidak apa-apa begitu kan. Tidak apa-apa karena kemarin putusan MK-nya sudah jelas. Jadi begini, putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah lembaga yang menjadi guardian of constitution, penjaga konstitusi, ya kan. Nah, putusan MK ini itu sifatnya mutlak, ya kan. Sifatnya mutlak putusan MK ini dan harus dijalankan. Jadi ketika itu sudah diputus, secara hukum, secara legal itu tetap harus dijalankan begitu kan. Sudah sah, itu jelas sudah sah. Cuma kalau misalkan kita mau lihat dan berbicara terkait politik hukum ini artinya bagaimana putusan ini bisa diamini begitu kan. Itu panjang lagi nanti dan banyak sekali pro kontra seperti itu. Jadi ya kalau anak muda kalau dibilang legowo ya enggak juga gitu, jangan pasrah-pasrah aja gitu kan. Kita benar-benar harus melihat gitu dan menilai gitu kan. Jadi kan kita nih bisa menilai sendiri kan. Oke, ketika misalkan dalam perjalanannya Gibran ini untuk jadi cawapres seperti apa? Apakah ada yang namanya abuse of power gitu kan, penyalahgunaan kekuasaan atau tidak, itu bisa dinilai masing-masing. Jadi nanti ujungnya adalah muaranya adalah ya tergantung ke masing-masing pribadi lagi gitu, sesuai hati nurani. Ketika mau memilih silakan pilih, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan terakhir ini agak lebih tinggi sedikit tadi itu mengenai apakah ini sudah termasuk dengan politik dinasti? Oke. Menurut pandangan apa? Oke, terkait politik dinasti ya. Dinasti politik ini kan sebenarnya satu buah sistem yang mana harusnya itu sistem pemerintahan harusnya monarki atau kerajaan. Karena yang menjadi pemimpin selanjutnya itu pasti keturunannya kan, anaknya, itu intinya dari keluarganya seperti itu kan. Nah, kalau dibilang Gibran ini politik dinasti atau bukan, kita tidak bisa kita tidak bisa menjudge secara langsung. Karena begini, pertama Gibran ini ya jelas posisinya belum jadi wakil presiden, itu pertama. Terus kedua, dilihat dari kacamata mana dulu tadi, ya kan? Kalau bagi saya pribadi, ketika dia punya kesempatan, ketika dia punya
peluang gitu kan untuk dicoba, untuk diambil, itu tidak ada masalah. Karena kita melihat sesuai dengan kapabilitas, ya kan. Toh semua yang menentukan nanti tetap masyarakat, gitu kan. Kalau misal memang masyarakat ini menilai bahwa orang-orang tersebut tidak layak untuk memimpin, tidak usah pilih dia, karena tadi kan sistem pemilunya sudah langsung, gitu kan. Artinya masyarakat sendiri yang bakal memilih seperti itu. Oke, terima kasih tanggapannya dan atas waktunya. Oke, baik. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.